Jadi kalau kita ngomong tentang is, kita ke mana? Buku apa dan pasal apa? Revelation 7. Betul, Revelation 7. Ya. Revelation 7. Nih. Dan di Revelation 7 ini kita tahu is ini berhubungan dengan apa? Is berhubungan dengan apa? Sealing ya, Kak? Sealing, mantap. Oke, sealing. Tunggu ya. Oh, ini. Sealing. Ya. Dan waktu di seal waktu itu dalam kalau di Revelation 7 ini kita tahu ada apa? Ada apa? Angel, ada wind, Jadi ada angel, ada berapa angel? 4. Dan dalam keadaan tersebut dia sebenarnya mau ngapain? Waktu itu dia mau lepas. Betul. Lepas four winds kan? Tetapi ujungnya apa yang terjadi? Disuruh hold lagi sama malaikat yang baru datang. Betul. Jadi kalau dalam dari keadaan lepas, terus dia mau harusnya lepas, terus tapi di hold, namanya ini keadaan apa? Terry. Terry, mantap. Terry, ya. Oke. Dan keadaan Terry ini karena apa? Kenapa harus di Terry? Karena remnant belum dimeteraikan. Betul, servants of God, remnant atau 144 ini belum dimeteraikan. Kalau kita lihat 5T214.2 ya. Kalau belum dimeteraikan karena masih ada apa? Spot ya. Oke. Betul, masih ada spot. Artinya belum sesuai buku Efesus belum apa? Sesuai Efesus 5 belum apa? Belum GC. Belum GC. Glorious Church. Betul, Glorious Church. Jadi artinya dari Revelation 7 ya. Di sini waktu ditahan ya, di hold for winds sampai nanti di sini proses ini Terry kan? Artinya dari sini sampai sini proses apa? Hold for winds. Untuk Probation. apa? Untuk Proses apa? Pemurnian. Pemeteraian kan? Oh, pemeteraian. Nah, untuk pemeteraian. Artinya kalau proses pemeteraian ini tidak boleh ada spot, wrinkle, any such thing kan? Harus holy without blemish, ya kan? Efesus 5. Dan ujungnya di sini jadi apa? Glorious Church. Glorious Church. Kalau ini artinya bukan Glorious Church ya. Ini Glorious Church. Ayatnya di mana? Kalau misalnya sudah jadi Glorious Church.
Efesus. 5:27. Ibu Matius di mana? Glorious Church di mana ayatnya? Di Matius. Yang ada glory-glorinya. Lagunya Aca. Matius 5:16. Itu dia. Betul nggak? Apakah let your light shine before men? Kalau udah jadi glorious, apakah mau ditahan-tahan glorinya atau ditunjukin kepada semua orang? Tunjuk. Betul, mantap. Oke, sekarang kita akan masuk ke, jadi fokusnya di sini kita bisa lihat bahwa ada apa sekarang? Waktu Revelation 7 ada apa yang ditahan? Four winds. Oke. Four winds itu melambangkan apa sih? Kalau kemarin kita waktu dulu pelajaran apa? Four winds, ya malaikatnya di sini kan? Ada 4 kan? Di seluruh penjurunya kan? Jadi 4 ini melambangkan apa? Kalau ditahan ini. Melambangkan apa 4 ini? Apakah 4 ini di titik-titik tertentu atau menyeluruh? Sudah menahan 4 mata angin itu apakah semua bumi atau sebagian bumi? Semua bumi. Semua. Artinya 4 ini melambangkan apa? Global ya. Seluruh bumi, betul? Seluruh dunia, betul? Gimana? Bisa? Boleh-boleh? Sebentar ya, ada call sebentar aja. Oke, sorry ya. Jadi ini seluruh dunia. Jadi 4 tuh lambang apa? Seluruh dunia. Oke, mantap. Seluruh dunia. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat lagi di sini. Kita buka Revelation 7 ayat 1. Revelation 7 ayat 1. Empat itu kalau di Revelation 7 ayat 1 connect dengan kata apa? Coba dilihat. Empat connect dengan apa? Kurang besar? Four angels itu sama itu ya. 4. Four corners Four corner of apa? of the earth. Nah, jadi apakah four-nya itu connect dengan apa? The earth, betul nggak, Kak Sasha? Iya. Nah, betul. itu dia. Ya. Jadi itu untuk buktikan bahwa 4 itu lambang seluruh dunia ya. Oke. Jadi kita mau bahas kutipan sekarang. Ya. Tapi kutipan ini kita mau masing-masing reason dulu sebelum kita dapat ya jawabannya. Jadi di 3 SM. Oke. Jadi kita sekarang mau mengetahui apa penggenapan nubuatannya ya. Apa penggenapan nubuatannya? Oke. Jadi tolong dibaca ini di grup ya. Ya. Apa artinya yang mau dicari ya? Holding four winds. Boleh? Boleh itu yang mau didiskusikan di grup, boleh? Boleh, Cece. Oke, mantap.
boleh dikirim instruksi. Oke. Bisa ya sekarang? Jelasin lagi. Iya, bisa, C. Oke, mantap. Nah, tadi sama Tadi aku dengar sampai four winds. Oh ya, hold for winds. Nah, dan di hold-nya ini karena adanya angry horse. Melambangkan. Melambangkan Karena angry ada. horse. Iya, Jadi, gitu, C. Jadi, apa tadi? jadi Kan gini. Jadi kriterianya ini karena ada Iya, hubungannya dengan angry horse. Iya. Gitu maksudnya. betul. Mantap. Oke, sekarang mari kita konekkan ya. Kenapa di hold for winds? Kenapa for winds di hold? Agar angin tidak blow on the earth. Bukan? Kenapa? Karena belum selesai dimeteraikan. Betul. Karena remnant belum dimeteraikan. Betul? Setuju semua ya? Artinya, kalau dia lepas four winds, kenapa? Karena remnant sudah dimeteraikan. Betul. Bagaimana? Yang lain semua dapat itu? Dapat, C. Oke, mantap. Tinggal bolak-balik aja kan? Nih. Oke. Kita buka kutipan. Oke. Kita mau minta baca, Dinda boleh terjemahin sekaligus ya. Kapan ini pemateraian? Oke. Kapan dimeteraikan? Oke, C. Mereka yang ragu-ragu dengan dirinya sendiri, yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dan mensucikan their souls, Jiwa mereka. mensucikan jiwa mereka dengan menurut akan yang benar. Inilah yang akan mendapatkan heavenly mode. Apa itu bentukan surga? Bentukan surga, dan mempersiapkan, ini berarti mempersiapkan untuk menerima meterai Tuhan di dahi mereka. Dan waktu undang-undang itu dijalankan dan meterai itu diimpres tuh kayak di apa? Ya terus ada di dahinya mereka ya. Karakter mereka akan tetap suci dan tidak ada cacat sampai selama-lamanya. Oke, mantap. Oke, kita tahu artinya di sini remnant kapan dimeteraikannya berdasarkan kutipan.
waktu udah enggak. Kapan stemnya seal-nya dimeteraikan? Waktu apa? The Bukan? crew goes forth. Terry. Decree goes forth. Betul? Artinya decree ini kapan? Decree ini undang-undang apa ya? Hari Minggu. Sunday law, Sunday. betul nggak? Remnant itu dari Advent atau luar Advent? Advent. Advent. Artinya kita bikin timeline. Oke. Di sini ada Terry, betul? Hold for winds. Di sini proses pemeteraiannya, betul? Di sini kan sealing proses. Lalu di sini decree, betul? Atau apa? Sunday law. Sunday law. Artinya di sini remnant ready, betul? Sudah jadi glorious church, betul? Dan ini Matius 5:16, betul? Iya, betul. Artinya apakah di sini dia punya four winds dilepas? Iya, C. Artinya kalau di sini di Sunday law-nya remnant-nya sudah glorious ini di sini terima materai. Lalu di sini tidak bisa terima materai. Tapi harusnya di sini apa? Bisa. Harusnya di sini apa? Four winds lepas atau enggak? Harusnya di sini apa? Iya. Lepas. Seharusnya lepas. Ini kan seharusnya lepas ini kan? Ini Terry kan? Artinya waktu hold for winds harusnya apa? Di sini Sunday law. Harusnya itu sudah berlaku decree-nya ya. harus Sunday law. Betul nggak? Karena apakah Iya, connect betul. yang dicari yang dimeteraikan? Artinya harusnya decree di situ, betul? Iya. Betul. C. Itu Betul. dia. Betul. Artinya apakah di saat Revelation 7 kita berterima kasih ya sama kuda marah ini? Gimana? Iya. Karena kalau nggak ada kuda marah Kak Sasha, orang Terry ya. sudah nggak ada Terry. Gimana? Iya, udah nggak ada seal ya. Nggak Iya, terima seal. ini dia. Terry Sandelo, betul? Nggak ada yang selamat ya, Gi. Nggak ada yang selamat. Itu dia. Jadi ada angry horse dan angry horse menteri Sandelo-nya. Gimana? Iya, betul. Jadi apakah kita ini cuma di waktu sisa yang diperpanjang ya karena angry horse waktu pertama kali menahan itu kita sudah mau dekat, sudah nggak ada penahanan lagi gimana habis itu? Kita sudah Iya. tahu, kita udah kalau pelajaran Dinda ya, pelajaran Manda ya, kita tahu di sini udah desakan vaksin kan, kita tahu akan calamity udah bertambah-tambah dan mereka udah Rachel kita punya ini juga bahwa udah menekankan di mana sudah mau apa? Sudah mereka punya rencana mau adakan apa? Sabat. Climate Sunday. apa? Climate Sunday. Itu dia, sudah mau bikin climate Sunday kan? Nah, itu dia. Jadi bagaimana? Apakah sudah ngerti belum bahwa sebenarnya kita waktu
hold for wins ini sebenarnya sudah mau Sandelo, tetapi ada Terry. Gimana? Jadi jangan pikir, aduh Sandelo masih lama. No, Sandelo udah di Terry. Buat kita. Bagaimana? Rachel bisa dapat itu? Bisa, Kak. Itu dia. Jadi jangan bilang, oh Sandelo masih lama. Bukan masih lama. Sandelo itu lagi nunggu kita. Gimana Kak Sasha? Iya. Sudah siap, udah mau dilepas loh. Tapi umat Tuhannya yang nggak ada dimeteraikan, cinta dunia semua. Masih selfish semuanya. Waduh, gimana mau berhadapan dengan image of the beast? Tuhan Yesus bilang, darahku Bapa, darahku, darahku, darahku. 4 kali dibilang. Oleh karena itu, respon dari situ ada angry horse yang menahan Sandelo supaya umat Tuhan siap dimeteraikan. Pertanyaannya, apakah kita punya rencana hidup, keputusan hidup, semuanya sangat sesuai dengan sealing proses sekarang? Itu hanya kita yang bisa jawab kan? Iya, betul. Itu Betul. dia. Ya. Oke, ada pertanyaan dari ini. Kita udah mulai udah menginjak Sandelo, jadi artinya ada titik di mana harusnya Sandelo, tapi nggak jadi Sandelo. Jadi udah Dinda Manda bisa lihat ya. Kalau orang bilang masih nunggu, aduh masih lama Sandelo. Padahal apa Dinda? Cuma waktu sisanya aja. Sudah diambang. Udah di Iya. iya. Ibaratnya banjir itu ditutup-tutup gitu loh. Ini udah mau kayak udah mau kebongkar pintunya ini. Iya. Itu dia. Dan Kalau nggak kemurahan Tuhan, tunggu. Bagaimana? Waktu kita di titik sini masih cinta dunia semua, terus banjir Sandelo menghadang. Apakah hanyut semua? Betul. iya, Cek. Itu dia. Kacau kan? Itu dia. Oke. Kita udah ngerti ini. Sekarang kita mau masuk ke sini. Ya. Jadi tadi Angry Horse bawa apa? Ingat-ingat itu? Destruction and death. Oke, death and destruction. Ingat-ingat ya ini ya. Tapi nanti ini masih kita pakai. Mungkin next pelajaran. Nah, sekarang kita mau kunjungin kita punya Revelation 9 trompet 5, oke? Kita baru baca sampai 2, tapi kita mau baca 1 sampai 3 sekarang ya. Oke, Revelation 9. Ayat 1 sampai 3. Bisa lihat? Ya, bisa. Oke. Ini disimpan dulu, yang Angry Horse-nya, Four Winds ini disimpan dulu. Sekarang kita mau ke Revelation 9 ayat 1 sampai 3 ya. Oke, simpan dulu. Oke, kita mau tanya Sami. Di sini ada apa? Ada apa yang apa? Oh, ada bottom split yang terbuka. Ada apa yang apa? Aja setuju? Yang terbuka. Apa dulu sebelum bottom left switch-nya terbuka? Jangan lompat kakak. Oh, ada bintang yang bukan yang jatuh dari surga Micin. Betul. Namanya siapa? Bintangnya? Namanya Muhammad. Bukan. Muhammad. Betul. Muhammad. Betul? Makanya kan ada Muhammad itu bahasa Indonesia kakak Sami. Tahun berapa? Tahun 606. Dia dikasih kunci kan? Iya, dan dikasih kunci untuk membuka bottomless pit. Untuk buka bottomless pit. Nih.
Ya. Kuncinya ini apa? Kuncinya apa? Kita belajar. The fall of apa? The fall of apa namanya? Tunggu. Khosrows, betul? Ya Krosos. Aduh, ayo. Ini kuncinya kan? Jadi kalau misalnya Khosrows nggak menang, bisa nggak dia taklukkan apa namanya bagian Roma yang sempat diselamatkan dari Khosrows, bisa ditaklukkan nggak sama apa namanya pasukan Arab? Masih ingat kan itu? Walaupun itu kemenangan yang sepele dan kecil saja, tapi itu adalah sesuatu pembuka jalan untuk kenaikan dan kesuksesannya si Muhammad ini. Boleh? Lalu kita tahu, artinya kita tahu ini adalah apa? Muhammad ini adalah, kita tahu connect dengan apa? Agama apa? Islam. Islam Muslim, betul? Oke. Ya. Ini kita tahu ini tahun 627 kan? Walau dia apa namanya? Dia punya apa namanya? Kematiannya 628 kan? Kematiannya 628, terus 629 itu kalau nggak salah apa? Arabnya menang kan? Kalahkan ini apa Roma punya tempat itu kan? Bukan Khosrows, Dek. Khosrows kan ditaklukkan sama si Heraklius ya. Ingat itu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Lalu keluar apa? Came out dari apa? Dari bottomless pit. Locust ya. Smoke locust. Oke. Apa namanya? Jadi ini keluar. Rachel ada pertanyaan? Bentar Kak, kemarin kayak aku lupa yang kalau tahun 626 itu apa Kak kemarin? 606? Bukan. Kan kemarin Kak Gi ada kasih 3 tahun ya. Satunya yang nggak ada kutipannya. 627. Fall of Khosrows-nya. Yang dia ditaklukkan itu. Kalau 628 dia dibunuh. 629 kemenangan Oh Arabia. iya benar. Itu dia. 3 tahun. 629 ya Kak. Iya, betul. Jadi kan dia Oh iya. beda 1 tahun saja kan. Jadi apakah Ya Kak. harus jatuh dulu si Khosrows baru menang kan? Ya Kak. Itu dia. Mantap. Oke. Dan keluar apa? Ini penting ini. Apa? Smoke dan apa? Locust. Ayat berapa itu? Artinya smoke dan locust ini ada connect dengan apa? Agama apa? Islam. Oke, mantap. Boleh sampai situ simpan? Oke. Ingatkan lagi. Tadi four winds-nya bisa di hold karena ada apa? Ada angry horse. Hold four winds-nya angry horse. Kenapa bisa di hold? Karena dari apa? Sebabnya apa tadi? Bisa di hold four winds. Karena ada sesuatu dari apa? East. Mantap. Ingat-ingat kan itu tadi? Oke, sekarang kita pergi ke Exodus. Oke, kita boleh minta Kak Sasha boleh baca? Oke, bisa. Exodus 10 ayat 12. Ayat 12 dulu ya, Kak. Ya, ayat 12. Dan Tuhan berbicara kepada Musa, ulurkanlah tanganmu
ke atas tanah Mesir mendatangkan belalang for the locust. Terus supaya mereka datang di atas tanah Mesir dan memakan semua tumbuh-tumbuhan di tanah, bahkan even all that he had left. Jadi nggak ada yang tersisa, semua Sedikit dimakan. Ya, Wih. itu. Oke, mantap. Jadi di sini apa kata connect sama Revelation 9? Kata apa? Kata jembatnya. Glokes, mantap. Glokes ini belalang ya. Oke. Oke, mari kita lihat lagi. Jadi di Egypt waktu itu Musa diperintahkan ya untuk supaya sama Tuhan si Egypt kedatangan apa? Gimana? Boleh? Lalu coba kakak dan locust ini ngapain? Ngapain locust ini? Makan semua tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah. Semua tumbuhan. Ya. Artinya kalau makanan semua makan semua tumbuhan, ujungnya tidak ada apa? Nggak ada makanan. Waduh. Kalau tidak ada makanan gimana? Bisa kelaparan, mati. Dead, betul nggak? Iya. Jadi apakah locust bawa dead? Betul. Aduh, gawat ini. Kayaknya kok ada kata dead ya tadi di atas ya. Oke, simpan dulu lah, simpan. Oke, boleh sampai sejauh ini? Iya, bisa. Oke, bisa. Mantap. Oke, Manda ayat 13. Anda lagi RR. Oh, oke. Kalau gitu Dinda. Ayat 13. Ayat 13. And Moses stretched forth his rod over the land of Egypt, and the Lord brought an east wind upon the land all that day and all that night. And when it was morning, the east wind brought the locust. Jadi asalnya locust dari mana? Dari east. East wind. Wih, east lagi. Gimana? Boleh? Artinya smoke dan locust ini ada hubungan dengan apa? Bagaimana? Jadi kita tahu Islam ya. Dia yang buka bottomless pit kan? Betul nggak? Iya, C. Betul. Artinya Islam yang buka bottomless pit, dialah yang connect dengan menyebabkan adanya smoke dan locust, betul? Iya. Oke. Dan kalau kita lihat paralel di sini, yang membawa smoke dan locust adalah east wind. Iya, betul. Jadi artinya kalau kita gabungkan, east wind ini ada connect dengan locust yang berhubungan dengan apa? Islam. Bagaimana? Boleh? Ya, bisa. Oke. Sekarang mari kita lihat. Jadi apakah kalau ini dan ini membawa apa? Mereka membawa apa tadi? Death. Kematian.
Dead kan, karena kalau orang kelaparan ya pasti mati dong. Betul? Karena hancurkan sumber makanan kan. Kalau semua dimakan sama lokes ya nggak ada makanan. Jadi ujungnya dia ini ketika dibilang mengeluarkan lokes, ini adalah ujungnya adalah yang connect sama kematian. Boleh gitu? Ya. Oke, sekarang kita mau lihat di sini, ya. Ini ada beda sedikit, oke? Kita tahu ini bumi ya, harus di hold kan? Ya. Terus ada yang dari apa? Dan yang is bawa apa? Yang dari is kita tahu bawa apa? Bawa apa yang dari is? Smoke locust. No? Tidings ya. Bawa matrai. Ya. Betul nggak? Apakah malaikat yang dari is bawa metrai? Mau metrai kan loh kok nggak ada. Betul nggak? Dan yang dari is yang bawa metrai yang berikan perintah hold for winds. Betul? Dan ini ada connect some. Hold for wind ini adalah bagaimana angry horse. Dan angry horse ini bawa apa? Death and destruction. Kalau is bawa metrai Revelation berapa? 7. Revelation 7. Kita di sini ada 2 is. Jangan digabung. Dan Revelation 9. Kalau Revelation punya is wind, bawa apa? Smoke Locust. and locust. Locust. Ini connect sama death. Death, iya. Jadi kita punya curiga yang sama apa? Apa sama dengan apa? Curiga kita tapi belum bisa dibuktikan. Apa kecurigaan kita? Angry horse sama locust. Betul. Setuju nggak? Gimana? Ya, setuju. Ingat loh, ini beda ya. Jangan disamain isnya. Walaupun kata isnya sama, tapi kita harus membedakan bahwa yang satu bawa matra, yang satu bawa lokus. Boleh? Iya, Tapi semuanya connect dengan apa? Is. iya, betul. Oke, bagaimana? Boleh dicerna ini dulu? Karena nanti rantainya akan semakin panjang lagi nih pelajaran the sealing time ini. Boleh? Rachel bisa ngerti? Ya, bisa. Bisa dulu ya, coba diulang dulu. Jadi kita hari ini belajar bagaimana buktikan bahwa di Sunday harusnya waktu hold for winds itu adalah Sunday law. Gimana kita bisa buktikan nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa buktikan tentang koneksi Revelation 9 dan Exodus 10. Dan habis sudah bisa mengerti itu semua, kita combine jadi satu. Dan kita harus punya kesimpulan kayaknya angry horse sama locust nih sama nih, tapi belum bisa dibuktikan. Next pelajaran kita akan buktikan gimana. Boleh itu sampai di situ? Kita punya koneksi belajar malam ini? Bisa ya? Oke. Jadi selain kita lagi belajar tentang nubuatan, biarlah setiap nubuatan ini menunjukkan betapa singkatnya waktu kita untuk mempersiapkan diri. Betul nggak Kak Sasha? Jadi memang udah nggak ada waktu lagi untuk melakukan hal-hal yang membuang-buang waktu kita dalam proses pemetraian. Betul. Nubuat bilang bahwa umat Tuhan banyak yang harusnya sudah banyak yang harus dipelajari dalam waktu yang singkat dan banyak yang harus unlearn. Nah, dibilang kalau roh nubuat bilangnya unlearn. Unlearn itu apa sih artinya? Tidak dipelajari lagi. Artinya yang dulu dipelajari itu harus sudah saya undo. Gimana? Kalau namanya saya pelajari, apakah itu suatu jadi pengetahuan saya? Iya. Artinya umat Tuhan banyak yang harus diandu pengetahuan-pengetahuan yang nggak berhubungan dengan kerajaan surganya. Gimana?
Banyak sekali yang kita masukkan dari sekolah, dari doktrin-doktrin Babylon, semua itu harus di-unlearn dan banyak yang harus di-learn dalam waktu yang singkat. Itu dia. Bagaimana? Boleh semuanya? Ya. Jadi tolong direnungkan Iya, ini. bisa. Kita sedang on the way untuk membuktikan satu waymark penting dalam Omega Adventism. Walaupun kita jadi pelajaran-pelajaran ini sebenarnya nanti kayak ketemu di tengah-tengah ya. Kita dari pelajaran yang hari Selasa sedang kayak ini ya, lagi menyusun waymarknya Alpha Adventism. Nah, nanti dari belakang, dari pelajaran Sealing Time, kita akan kayak, kita di sini kan udah ada waymark Sunday loh nih sebenarnya kan. Nanti kalau misalnya kita udah dapat waymarknya semua, nanti kita konekkan sama Alpha Adventism ya. Dan yang paling penting di sini, kita mungkin ngerti urutan-urutannya, tapi kita lagi belajar bagaimana bisa buktikannya. Jadi ini lebih ke situ ya. Jadi lebih detailnya dan semuanya, oke? Oke, apakah ada pertanyaan untuk pelajaran malam ini? Boleh? Bisa ya? Kak Sasha, Dinda, Bisa, Manda, Kak. bisa ya? Kita ulang lagi. Oh iya. Harus Apakah Kak karena Sasha ada yang kurang mengerti atau sudah dapat tinggal dimantapkan dapat lagi? tinggal Dapat ya? tinggal dimantapkan. Oh oke, mantap Kak Sasha. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Puji Tuhan Kak Sasha. Kalau gitu kita mau berdoa, Rachel boleh pray ya. Thank you.